Pemirsa, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan atas pertimbangan kesehatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan, pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April lalu. Sebelumnya, permohonan pengalihan penahanan diajukan oleh kuasa hukum Tian Bahtiar atas dasar kondisi kesehatan kliennya yang membutuhkan perawatan khusus. Harli menambahkan, pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter. Perubahan status tahanan tersebut dilakukan dengan jaminan dari istri Tian. Selama menjadi tahanan kota, Tian menggunakan alat pemantau pergerakan elektronik. Tian ditahan diduga melakukan perintangan penyidikan korupsi PT Timah dan impor gula. Bahwa ada alasan kesehatan sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter ya, berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang ya, dan kemudian ada kolesterol dan di pernapasan. Pemirsa, mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Pengadilan Mahkamah Agung Zarof Richard bungkam pasca penetapan diri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan kejagung dari kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur yang lebih dulu menjadikan Zarof sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Richard atas vonis bebas Ronald Tanur. Dalam sidang ini, jaksa menghadirkan istri dan 2 anak Zarof sebagai saksi atas dirinya maupun kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahman. Namun Zarof keberatan jika istri dan anaknya menjadi saksi atas dirinya. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Zarof Richard kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang lebih duluan menjeratnya. Namun saat dimintai keterangan terkait penetapan tersebut usai sidang, Zarof Richard memilih bungkam. Wah, saya nggak komentar, belum tahu saya ya. Saya tidak jawab itu dulu ya. Kalau berkaitan dengan ini, saya akan jawab. Kalau itu nanti dulu. Sementara kuasa hukumnya menolak berkomentar. Atas penetapan tersangka dugaan TPPU, penyidik Kejaksaan Agung telah meminta pemblokiran sejumlah aset milik Zarof dan keluarganya yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, dan Pekanbaru. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Randu Priyo, dan Sadu Santo Budi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pedagang sayur tewas ditabrak mobil di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara dari Jombang, seorang pemotor tewas usai bersenggolan dengan pemotor lain hingga tertabrak truk pengangkut air mineral. Warga Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dikagetkan peristiwa laka lantas di Jalan Raya Gebang. Akibat peristiwa ini, seorang wanita penjual sayur tewas di lokasi kejadian. Insiden terjadi saat mobil melaju kencang menuju arah bandara. Mobil tiba-tiba oleng ke kanan menabrak sepeda motor penjual sayur dan ikan. Korban sempat terseret sebelum tewas, sementara mobil baru terhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Selain menewaskan 1 orang, laka lantas ini juga mengakibatkan 2 penumpang mobil patah tulang. Jalan juga yang terlalu agak sempit di situ sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kejadian tersebut, 1 orang yang diduga penjual sayur meninggal dunia di TKP.
Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambawirato, Ebuh, Bangkalan. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor polisi dalam kondisi ringsek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 orang terluka bakar akibat mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara dari Batang, Jawa Tengah, mobil hangus terbakar akibat korsleting listrik. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sebuah mobil di Jalan Asairiyah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang dalam perbaikan di area parkir umum. Api sempat merambat ke 1 unit mobil lainnya. Akibat kebakaran ini, 2 orang yang sedang memperbaiki mobil, Asroni dan Maulana, mengalami luka bakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik pada bagian mesin mobil, kemudian menyambar seluruh bodi mobil. Mungkin diperkirakan karena ada pemasangan sedang di sini memasang AC atau membetulkan AC dan terjadi penyalaan. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Armada Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat atau Bakamla Republik Indonesia menangkap sebuah kapal kayu yang membawa ratusan karung berisikan pasir timah senilai 13 miliar rupiah. Kapal tersebut diamankan di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau saat akan menuju Pulau Mersing, Malaysia. Sebuah kapal kayu KM Doa Restu Ibu yang mengalami kerusakan di perairan Lingga menjadi target perhatian petugas Bakamla RI. Setelah digeledah, petugas menemukan timah ilegal sebanyak 30 ton dibungkus karung yang disimpan dalam palka kapal. Menurut Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bakamla Bambang Trijanto, dugaan penyelundupan semakin kuat saat nakoda kapal tak mampu memperlihatkan dokumen terkait 600 karung timah ilegal tersebut. Dari keterangan nakoda dan ABK kapal, ratusan karung timah dibawa dari Bangka dengan tujuan ke Pulau Mersing, Malaysia. Diperkirakan 30 ton timah ilegal ini bernilai hampir 1,3 miliar rupiah. Berbelit-belit sehingga ada kecurigaan. Kita bongkarlah palkanya, disitulah ditemukan berkarung-karung sekitar 600 karung pasir timah. Di situ sehingga ada dugaan melaksanakan tindakan pelanggaran hukum, Pak, upaya penyelundupan pasir timah. Kapal beserta krunya itu ke Batu Ampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas Bakamla RI mengamankan kapal, nakoda dan 4 orang ABK kapal guna mengungkap siapa pemilik kapal dan seluruh muatannya yang kini dibawa ke pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.